Oke, halo everyone. Balik lagi bersama Potensi Koin Micin. Anjas, sekarang udah lama kan gak dengerin channelku. Uh, gue sekarang lagi kurang sehat. Dan ternyata gue kepikiran buat bikin video lagi. Terakhir gue bikin video itu gara-gara laptop gue rusak kan. Kayaknya pas ada apa-apa baru gue bikin video di channel ini. Tapi nanti gue bakalan lebih rajin mungkin ya. Nah, sebenarnya tapi gue tuh malam ini, ya record gue malam ya. Hari ini atau saat ini gue pengen bahas salah satu koin micin yang sebenarnya gue nggak sanggup atau nggak tega ya nyebut koin ini koin micin. Oke, ini adalah micin, bukan sembarang micin ya guys ya. Oke, tapi sebelum itu kita bahas dulu Bitcoin ya. Bitcoin ini dikit doang sih kita bahas. 24 jam terakhir itu udah turun 6,46% dan itu cukup gede. Apalagi di level 7 harinya juga masih turun 8,7%. Itu gede banget buat ukuran Bitcoin, tapi masih di angka 39 ribuan dan menurut gua mungkin aman ya buat kita masuk ke koin lain kayak gitu. Begitu pula dengan koin-koin lain ya, misalkan BNB, Cardano, XRP, Solana, bahkan Ethereum juga semuanya turun ya. Kalau Bitcoinnya turun, jadi ya harap bersabar, ini ujian. Oke, kita lanjut aja nih ke koin yang pengen gue bahas. Koin apa sih bang? Nah, namanya adalah Othering MMO atau apa nggak nyebutnya? GQ atau GQ lah, GQ aja ya, nyebutnya biar gampang. GQ. Ini koin kalau ngomongin rilis CMC itu baru berapa hari berarti ya? Baru 1 minggu yang lalu guys. Jadi tanggal 4 bulan Maret itu baru listing di CMC atau Coin Market Cap. Nah, kenaikannya kalau menurut kalian nggak signifikan ya kan? Ya kalau menurut gua ini ada baiknya sih ya buat koin-koin baru naiknya itu cenderung stabil gitu. Kalau menurut gua ya kalaupun naik langsung juga nggak apa-apa sih, soalnya gua udah beli gitu. Nah, kenapa gua beli? Pertama kita bahas apa ya dulu ya? Oh ya udah, kita bahas ini dulu deh. Othering MMO itu apa sih? Jadi Othering MMO itu adalah token yang dibuat oleh game yang bernama Othering. Othering, gamenya Othering, dan tipe gamenya itu MMORPG. Nah, kalau kalian mau tahu MMORPG itu apa, ya kalian cari tahu sendiri aja deh. Salah satu game banyak kok MMORPG di di Play Store juga banyak. Nah, eh, jangan sembarang. Ini bukan sembarang game ya kalau menurut gua. Ini projectnya udah gokil banget nih kalau menurut gua. Ini bukan roadmap, white papernya bahasa Inggris semua, jadi kalian baca sendiri aja ya. Soalnya ini lebih ngejelasin uh, si MMORPG ini si Outrage ini gamenya mau dibawa kemana gitu. Kalau menurut gue ini udah jelas banget ya, maksudnya nggak kayak token-token atau game-game lain gitu yang masih setengah-setengah bikin si game itu mau dibawa kemana teman-teman. Nah, tapi selain itu nih ya, yang bikin gua gokil adalah bentar, kita balik ke ini dulu ya. Kita balik ke home dari Outrage MMO. Nah, jadi Outrage MMO atau Geki tadi itu udah bisa dibeli di Bswap dan juga Pancake ya, Pancake Swap. Jadi pas gua beli tanggal 7 kalau nggak salah. Oh ya, jadi gua tuh bukan beli orang-orang yang beli di IDO ya. Gua beli ya pas udah rilis juga di DEX gitu. Decentralized Exchange. Jadi ya udah naik juga harganya gitu. Nah, sekarang udah ada di Bswap juga. Ini smart contract-nya. Yang bikin gua gokil adalah
Ya ini bentukan-bentukan gamenya ya. Gue juga belum main buat gamenya. Tokenomiknya, ya IDO udah lewat, Rapid Sale udah lewat. Nah, partner nih guys. Partnernya yang bikin gue menggeleng-geleng kepala. Lihat, ada Dextool dan lain-lain, Dex Sports Ventures. Ini diamond partnernya. Adamantium Partners. Nah, ini ada banyak banget dan salah satunya itu ada yang dari Indo ya, Jumbo Capital. Atau mungkin ada di bawah-bawah juga ada yang dari Indo juga. Tapi gua nggak tahu yang mana. Ini BCA Investment apa ya? Bukan Bank Sentral Asia kan? Sorry, gua belum tahu. Nah, yang baru itu kalau nggak salah MH Ventures itu baru, sama FV Star Capital itu baru dirilis di Twitternya. Nah, ada Gold Partner juga banyak partnernya, Silver partnernya banyak, Copper partnernya banyak, Ventures semua guys. Gokil gak tuh? Dan ini udah ada di launchpad mana-mana gitu waktu kemarin. Kayak gitu guys. Nah, sosial media lengkap banget, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain, Reddit, Discord, Galactic Quadrant. Oke, nama gamenya itu gue nggak tahu sih antara Galactic Quadrant atau Outer Ring. Tapi namanya sih Outer Ring ya. Terus apalagi yang bikin gue tertarik sama ini token? Yang bikin gue tertarik adalah roadmap-nya guys. Kita harus sabar. Nah, roadmap-nya. Jadi kita udah nyampe kan di Maret. 2-3 Maret itu IDO, gue gak ikut. 3 Maret itu listing pancake dan juga gue telat, baru tahu itu tanggal 7. Dan tapi gue tetap merasa tertarik buat beli karena bulan Maret 2022 itu masih ada roadmap yang lain, yaitu listing di 5 centralized exchange. Centralized exchange itu kayak apa sih? Kayak Binance, Crypto.com, Crypto dan lain-lain. Itu namanya centralized exchange. Terus kenapa masih tertarik beli gitu? Nah, seperti yang kalian tahu ya, ketika token atau suatu token itu rilis di centralized exchange atau bahkan sebelum token itu rilis di centralized exchange, biasanya harganya itu masih naik-naik gitu loh. Kecuali udah beberapa hari rilis di centralized exchange, baru itu mulai ada koreksi-koreksi. Jadi gue sih mau coba ikut start teman-teman yang mungkin ikut dari IDO atau pas listing di Pancake tanggal 3. Gue semoga masih kebaikan kursi-kursi awal gitulah, sebelum harga token ini naik ke harga-harga yang ada di langit gitu. Terus juga nih, bukan cuma di listingnya, gue merasa menarik ini ya adalah karena April 2022 itu dia tuh pengen juga punya decentralized exchange. Kemudian juga di Mei 2022 dia pengen punya marketplace, pengen punya lootbox. Juni pengen launching open beta, September housing headlines. Gue juga nggak tahu sih housing headlines ini apa. Ada Desember second ring of Great Silver City, third ring of Great Silver City. Oke, jadi kalau yang gue baca dari white papernya bahwa memang si roadmap ini bakalan terus berkembang, makanya nggak dijelasin 2023 mau ngapain. Tapi target mereka di 2022 adalah menjadi game apa ya namanya? Pokoknya jadi pengen jadi game terbaik lah gitu di 2022. Dan menurut gue itu bukan ide sembarangan gitu loh kalau menurut gue ya. Dengan ekspektasi dan kemauan mereka yang setinggi itu pasti nggak sembarangan gitu. Tuh, to be the game of the year in 20 and 22. Ya pokoknya gitu deh. Dia pengen jadi game terbaik gitu. Dan ini tuh company-nya tuh ada 2 yang Maniac The Games, The Brand, dan mungkin juga ini perusahaannya adalah Windex Technologies. Oke gitu. Terus apa lagi gua bahas ya? Udah selesai belum? Intinya gitu sih, gue merasa tertarik aja dan gue pengen berbagi ke kawan-kawan semua
Karena nih ya, pas beli itu pas di 0,045, dan waktu itu kemarin ya, bukan waktu itu, kemarin tuh sempat turun ke 0,04 atau 0,039. Pokoknya itu menurut gua koreksi sehat, dan gua masih ngerasa koreksi sehat doang nih, gua hold aja gitu. Dan bener aja hari ini ini apa nih, token itu naik 0,055. Nah, 33% guys naiknya. Padahal Bitcoinnya lagi turun. Tapi kalau menurut gua karena habis naik mungkin perlu santai dikit ya. Biasanya habis naik tuh koreksi. Nah, gua beli di sini mungkin ya. Nah, gua beli sini naik dikit terus koreksi. Mana ya, sini ya? Nah, naik dikit terus koreksi dalam lumayan. Terus itu naik lagi, dan alhamdulillah kayaknya hari ini naik lagi. Dan nah di sini juga banyak ini ya. Kemarin tuh lebih banyak bullishnya gitu loh. Apa namanya? Best project gitu, tapi tetap ada lah, kalau namanya juga project baru tetap ada yang headnya gitu. Kalian bisa beli di mana? PancakeSwap baru ada di DEX ya, Decentralized Exchange. Meskipun ya ada Dodo juga jaringannya baru di BSC, dan juga volumenya masih kecil. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau ngomongin community menurut gua, ini gua pengen ngomongin holdernya ya. Holdernya itu baru 9.976. Menurut gua ini dengan dengan komunitas baru, menurut gua token Galactic Quadrant atau Geki atau Othering ini menurut gua menarik banget ya. 9.000 holder pertama. Kalian mungkin masih berkesempatan buat menjadi holder 10.000 pertama. Itulah, jangan sampai kalian ketinggalan kereta. Tapi ini menurut gua tetap ini ya, disclaimer on, bahwa semuanya adalah keputusan pribadi. Oke, karena gua cuma ngejelasin nih, gua tertarik gitu. Kalau kalian nggak tertarik ya nggak usah. Kalaupun kalian tertarik, kalian harus research sendiri kayak gitu guys. Gue bukan ini ya, bukan marketing dari token ini juga, bukan gue ikut beli aja tanggal 7 gue. Tanggal 7 gue baru ikut beli, dikit doang itu juga, seadanya duit gue doang. Nah, pokoknya jangan sampai kalian tidak menjadi bagian dari project yang didukung oleh banyak partner mencengangkan seperti ini. Ditambah dia mau listing di centralized exchange. Gua nggak tahu exchange mana yang bakalan dia rilis nanti. YouTube-nya juga kalau nggak salah tadi udah 1,7K. Jadi kalau menurut gue nih project tuh niat banget itu, dari segi grafisnya, gameplaynya, sosial medianya gitu. Kalau project scam itu nggak bakal seniat ini guys, setahu gue ya. Oke, ini dia adalah Othering, daripada Othering MMO. Othering lagi. Ini adalah Twitter dari Othering MMO ya. Nah, ini dia followersnya berapa? Oke, followersnya juga masih cenderung normal ya, 36.000. 36.000 itu menurut gua masih kecil ya. Maksudnya buat project baru gitu. Jadi kecilnya itu bukan sembarang kecil. Gimana gua bilang? Jadi project ini bagus ya, karena baru dia masih 36.000. Tapi nggak terlalu banyak juga gitu. Jadi kita nggak ketinggalan amat. Nah, hari ini tuh dia baru kerja sama Biswap. Sebelumnya gue beli di PancakeSwap. Nanti dia juga bakalan ada NFT juga, pengen bikin DEX juga kan dia bilang. Itulah guys, apalagi nih yang pengen gue bahas. Udah mungkin ya, kalaupun kalian pengen bahas koin-koin apa yang lagi hype, kabarin aja ke gue, oke? Nanti gue yang bahas. Atau mungkin kalian punya apa ya, punya rekomendasi koin-koin
yang pengen teman-teman lain juga tahu, kalian kabarin aja gue, nanti gue bahas. Tuh dia sempet trending guys di Textul, BSC Pet, Game Zone, kita Pet. Gue sampai sekarang belum benar-benar nggak tega buat bilang koin ini koin micin. Meskipun sampai saat ini nggak ada definisi paling benar tentang koin micin, tapi menurut gue nggak bisa gue nggak bisa. Udah di follow sama Dreamport Capital and CDFI. Mungkin ada banyak akun juga ya yang follow ini akun, cuma gue mungkin baru follow CDFI sama Dreamport Capital. Dah itu aja guys ya yang pengen gue bahas saat ini. Kapan-kapan gue bahas lagi mungkin ya outering MMO, karena gue yakin harganya bakalan terus masih naik. Jadi masih ada konten buat gue bahas juga kan. Last but not least, gue pengen bilang terima kasih udah nonton video ini, dan jangan lupa buat subscribe, follow, and like. Subscribe and like, dan juga disclaimer on. Analisa sendiri-sendiri, jangan FOMO. Gua bukan sales dari koin ini guys. Dadah.